Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Hadirin saudaraku yang budiman, pertama-tama mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur yang sebenar-benarnya kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan selalu tambah kenikmatan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan rasa syukur, dalam artian hidup yang bermakna. Sehingga setiap langkah kita mendirikan ibadah, setiap gerak-gerik kita menjadi ibadah apabila hidup didasari semata-mata hidup karena Allah, bergerak karena Allah, melihat karena Allah, mendengar karena Allah, segala aktivitas karena Allah, maka insya Allah nikmat-nikmat itu akan nambah kepada diri kita berdasarkan janji-janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah akan menambahkan nikmat-nikmat kepada hamba-hamba yang bersyukur, dan Allah pun akan memberikan balasan-balasan ataupun azab ataupun uji-ujian kepada hamba-hamba yang kufur, yang tidak pandai bersyukur. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu mari kita lafazkan selalu kalimat-kalimat dalam setiap hidup kita, setiap saat, setiap detik, waktu, apapun, dimanapun kita teringat pada Allah, lafazkan Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, tauladan kita, uswatun hasanah kita, sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan dalam kehidupan kita, yakni adalah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku yang dimanapun berada, baik pun mau lagi di tempat kerja, maupun mungkin saat ini lagi di kantor, maupun saat ini mungkin lagi bertani, dimanapun aktivitas kalian, mari kembali berbanyak kita mengingat kepada Allah. Jangan lupa kita bertasbih kepada Allah, jangan lupa kita beristighfar kepada Allah di setiap waktu kita. Karena kenapa? Kita tidak tahu kapan Allah akan menjemput ajal kita, karena kita tidak tahu kapan berpisahnya ruh dengan jasad kita. Maka dari itu mari kita selalu ingat kepada Rabb semesta alam, Allah yang menciptakan kita. Allah ciptakan langit beserta isinya, Allah ciptakan bumi beserta isinya, tapi manusia banyak kufur, ingkar, lupa atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka dari itu wahai saudaraku, tanda cintanya kita sama muslim, tanda cintanya kita orang beriman, selalu mengajak saudara kita untuk selalu ingat kepada Allah, agar kita bisa bersatu padu dalam menegakkan yang benar, agar kita selalu berkumpul bersatu sama lain untuk menegakkan kalimat-kalimat tauhid, menegakkan kalimat-kalimat yang baik, menyebarluaskan agama ini untuk mengajak saudara kita ke jalan Allah, yaitu ke jalan yang hak. Maka dari itu saudaraku, mari kita selalu ingat kepada Allah. Saat ini kita berkumpul, kita tidak tahu akan berpisah. Mungkin saat ini tadi pagi kita makan bareng dengan anak istri kita, boleh jadi nanti siang kita berpisah dengan anak istri kita. Tadi malam kita berkumpul bersunda-gurau dengan saudara kita, kita baca bersama, kita ngaji bersama, kita bahkan bergurau bersama, main bersama. Allah tidak tahu kapan kita akan meninggalnya, boleh jadi hari ini kita berpisah dengan saudara kita. Maka dari seri itu wahai saudaraku, mari kita selalu ingat kepada Allah. Karena mati tidak kenal waktu, mati tidak kenal usia, mau kecil, remaja, dewasa sampai tua pun tidak ditentukan kapan waktunya mati. Maka dari itu persiapkanlah diri kita untuk menghadap Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, pernahkah kita berpikir, semua orang kadangkala lalai, betapa lalainya dengan kehidupannya, bahwa dasarnya yang Allah titipkan kepada dirinya itu
Rohnya Allah dititipkan kepada dirinya, lantas dia lupa, lantas dia sombong. Manusia ini sesungguhnya tiada daya dan upaya. Coba bayangkan seandainya roh tidak titipkan kepada jasad ini, maka kita adalah bangkai yang siap dimakan oleh cacing tanah, disantap oleh cacing tanah, disantap oleh kalajengking dan sebagainya hewan-hewan yang ada di bumi ini. Inilah yang harus kita renungkan, saudaraku. Kapan lagi kita akan ingat kepada Allah? Kapan kita akan kembali kepada Allah? Seandainya saat ini kita jauh dari Allah, mari kita insaf, beristighfar kepada Allah. Mari kita kembali kepada Allah. Dengan kata lain, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah untuk mengharapkan redha-Nya. Kenapa kita harus mengharapkan redha Allah? Kalau sekedar diizinkan manusia ini, sudah Allah izinkan semua untuk beraktivitas di muka bumi ini. Kalau sedang diizinkan, Allah izinkan semua makhluk sekecil apapun Allah izinkan untuk bergerak mencari rezeki. Tetapi tidak semua manusia yang Allah redhahi dalam kehidupannya. Saat ini kita Allah izinkan melihat. Mungkinkah penglihatan kita ini diredhahi oleh Allah? Itu ada pada diri kita. Kita yang tahu. Apa kita benar menggunakan penglihatan kita? Apa kita benar niat kita melihat itu karena Allah? Banyak manusia yang diizinkan mendengar. Apakah mungkin pendengar ini diredhahi oleh Allah? Kita sendiri yang tahu. Sudahkah kita luruskan niat kita untuk gunakan pendengaran ini untuk mendengarkan yang hak, menggunakan yang benar? Maka dari itu semua ini atas izin Allah, dan kita mengharapkan semua ini pun aktivitas mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sebelum kita berbuat kebajikan, sebelum kita melangkahkan kaki kemanapun berada, tanamkan niat pada diri kita lillahi ta'ala. InsyaAllah apabila lillahi ta'ala, semua nikmat itu ataupun pekerjaan apapun yang kita niatkan karena Allah, maka Allah langsung yang akan membalas kebaikan-kebaikan yang niatnya lurus karena Allah. Maka dari itu saudaraku, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Saya Al-Fakir Andri Apudato mohon maaf kepada kalian semua apabila ada yang salah dalam ucapan, karena saya manusia biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.